Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Aryo Pratama dengan NIM 211290036 dengan mata kuliah yaitu Pragmatik, yang dimana dosen pengampu yaitu Dina Putri Juni Astuti MPD. Dan di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang teks, konteks, dan konteks. Baik, materi yang pertama yaitu teks. Teks adalah rangkaian kata atau kalimat yang memiliki struktur dan tata bahasa tertentu serta bisa disusun secara lisan maupun tulisan. Baik, yang selanjutnya adalah jenis teks. Nah, di dalam teks ini ada beberapa jenis, yaitu satu, teks prosedur, yang dimana memahami teks prosedur adalah bagian dari jenis teks dalam bahasa Indonesia, yang isinya yaitu langkah atau cara dalam melakukan atau membuat sesuatu dengan benar. Yang selanjutnya adalah teks deskripsi, yang dimana teks ini merupakan salah satu jenis teks yang kerap pula digunakan dan ditemukan. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, teks ini merupakan teks yang pemaparannya atau penggambarannya dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Yang selanjutnya adalah teks diskusi. Teks ini adalah teks yang berisi tinjauan terhadap sebuah isu dan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sisi yang mendukung dan sisi yang menentang isu tersebut. Masuk ke dalam teks argumen. Teks argumen adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu pendapat atau fakta yang menurut sudut pandang penulis yang bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca. Nah, jadi di dalam teks argumentasi ini yaitu bertujuan untuk meyakinkan pembaca, yang dimana berisikan tentang pendapat atau fakta yang menurut sudut pandang penulis. Nah, di dalam teks argumentasi ini ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu satu, pendahuluan, yang dimana di dalam pendahuluan ini berisi argumen yang akan disampaikan atau dasar dari sebuah argumen yang akan disampaikan oleh penulis. Yang kedua adalah tubuh argumen, yang dimana berisi ide atau gagasan yang disampaikan dan bertujuan untuk membuktikan pendapat yang dijabarkan pada bagian pendahuluan. Yang kelima yaitu yang terakhir adalah kesimpulan, yang berisi ringkasan yang meliputi semua isi dari bacaan. Baik, selanjutnya yaitu 5, teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disampaikan dengan singkat, padat, dan akurat. Nah, di dalam teks eksposisi ini ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu satu, judul. Judul ini berisikan gambaran tentang topik yang akan dibahas. Dua, yaitu pernyataan umum, yang dimana memperkenalkan topik dan penjelasan posisi penulis. Yang ketiga adalah argumentasi, yang berisi alasan atau pendapat penulis tentang topik yang sedang dibahas. Yang terakhir adalah kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini berisikan tentang penegasan ulang tentang pendapat penulis sekaligus rangkuman dari sebuah isi teks eksposisi tersebut. Itulah merupakan struktur dari teks eksposisi. Selanjutnya adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah bagian dari jenis teks dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Nah, ada beberapa jenis dari teks eksplanasi, yaitu teks eksplanasi biasanya bersifat umum. Yang kedua yaitu memberikan sebuah informasi. Yang ketiga yaitu berisi sebuah putusan tentang sebuah topik. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang sebab dan akibat. Yang kelima yaitu berisikan kalimat pasif. Yang selanjutnya yaitu menggunakan sistematika atau penanda urutan. Yang selanjutnya adalah teks eksplanasi biasanya menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang terakhir adalah diakhiri dengan pemberian kesan atau pandang teoritas tentang topik. Yang selanjutnya adalah teks anekdot. Teks anekdot ini adalah jenis teks yang berisi peristiwa lucu, konyol, dan menjengkelkan. Nah, teks anekdot ini mempunyai beberapa struktur, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang selanjutnya adalah teks laporan. Teks laporan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena dari suatu objek keadaan atau peristiwa secara lengkap. Teks laporan juga sering disebut sebagai teks klarifikasi,
karena memuat klarifikasi mengenai jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Yang selanjutnya adalah teks berita. Teks berita yaitu teks yang kamu pasti cukup sering membaca seperti di koran, media online, dan sebagainya. Nah, di dalam teks berita ini menurut Herman R.N. dalam buku jurnalistik praktis, teks berita adalah laporan peristiwa yang memiliki nilai berita, new follow, atau aktual, faktual, penting, dan menarik. Ini adalah teks observasi. Teks observasi yaitu di mana teks ini adalah bagian dari jenis teks dalam bahasa Indonesia yang memberikan informasi, pengetahuan sesuai dengan pengamatan terhadap suatu objek. Nah, di dalam teks observasi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu isi, yang ketiga yaitu penutup yang berupa kesimpulan. Yang ke-11 adalah teks narasi. Teks narasi adalah teks yang berisi cerita dengan kejadian atau peristiwa yang runut. Jadi teks ini memuat kronologi terjadinya suatu peristiwa. Nah, teks ini unsurnya harus ada dalam teks narasi, yang dimana kejadian, tokoh, alur, dan latar mulai dari latar waktu, tempat, atau suasana. Maka disimpulkan teks narasi cerita yang memaparkan sebuah konflik pada suatu peristiwa yang dialami penulis secara urut. Yang selanjutnya adalah teks biografi. Teks biografi ini adalah teks yang berisikan mengenai kisah suatu kehidupan. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Teks ini menyangkut permasalahan yang dihadapi maupun kelebihan tokoh yang menginspirasi. Jadi teks biografi ini adalah teks yang dimana untuk ditiru oleh banyak orang, yang karena memiliki kelebihan di setiap tokohnya yang menginspirasi banyak orang. Yang selanjutnya adalah teks yang berisi teks persuasif, yang dimana teks yang mendorong atau mengajak agar seseorang mengikuti keinginan atau tulisan penulis. Yang selanjutnya adalah konteks. Konteks menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu uraian atau kalimat yang mendukung kejelasan sebuah makna atau situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah konteks adalah konteks yang berarti bagian dari kata atau kalimat yang dapat menjelaskan sebuah makna dalam pembicaraan. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dikatakan konteks adalah sebuah kalimat pendukung yang digunakan untuk menambah kejelasan makna. Misalnya ketika A berbicara dengan si B, maka A akan melihat hubungan percakapan yang dituturkan oleh B maupun jenis dalam konteks. Yang pertama yaitu konteks linguistik, yang dimana konteks linguistik adalah konteks yang berhubungan dengan bahasa. Yang selanjutnya adalah konteks fisik. Konteks fisik adalah konteks yang menjadi referensi dalam sebuah pembicaraan yang dapat dirasakan langsung oleh indera manusia. Jadi konteks fisik ini adalah konteks yang dilakukan secara langsung, yang sehingga indera manusia dapat merasakannya. Yang selanjutnya adalah konteks epistemik. Konteks epistemik adalah konteks yang digunakan untuk menjelaskan latar belakang pengetahuan yang sama diketahui oleh kedua pihak dalam percakapan. Jadi konteks epistemik ini adalah konteks yang digunakan untuk menjelaskan latar belakang serta pengetahuan yang sama. Yang selanjutnya adalah konteks sosial. Konteks sosial adalah konteks relasi sosial yang melengkapi hubungan pembicara antara penutur dan pendengar. Yang selanjutnya adalah contoh konteks. Satu, contoh konteks pertama adalah konteks linguistik, yang dimana contoh ketika si A dan si B sedang berbicara, teman yang bernama Dika karena sering terlambat sekolah akan tidur di kelas. Dalam hal ini konteks linguistik yang dimaksud adalah Dika. Yang selanjutnya adalah konteks fisik, yang itu berhubungan dengan lokasi tempat pembicara langsung. Yang selanjutnya adalah konteks epistemik, berkenaan dengan latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh kedua pihak. Contohnya, kemarin aku akan makan salad. Versi kerennya gado-gado. Dalam kalimat tersebut, kedua belah pihak harus memiliki pengetahuan yang sama tentang makna gado-gado dan salad. Yang selanjutnya adalah konteks sosial,
yang berarti konteks tentang relasi sosial antara kedua belah pihak dengan percakapan. Misalnya si A dan si B adalah penumpang sebuah bus jurusan Pasar Minggu. Kemudian si B bertanya mengenai arah ke Pejaten. Dalam hal ini relasi sosial antara A dan B adalah penumpang yang menaiki satu bus yang sama menuju pasar. Yang terakhir adalah konteks. Dalam konteks ini adalah istilah yang biasanya digunakan dalam pendidikan atau penulis untuk merujuk pada teks yang memberikan informasi tambahan yang mendukung tentang topik yang dibahas. Materi konteks dapat berupa gambar, grafik, tabel, ataupun teks tambahan yang disertakan di sebelah teks utama untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang subjek tersebut. Berikut adalah beberapa karakteristik tentang konteks. Yang pertama, kolaborasi. Yang dimana kolaborasi ini melibatkan antara dua atau lebih penulis. Yang kedua yaitu pembagian tugas. Pembagian tugas adalah ditentukan dan dibagi antara penulis dan yang terlibat, serta penulis biasa yang bertanggung jawab atas bagian tertentu dari teks. Yang ketiga adalah sinkronisasi. Sinkronisasi adalah salah satu tantangan utama dalam konteks yang memastikan bahwa gaya penulis, suara, naratif, dan isi tetap konsisten di seluruh karyanya. Yang keempat adalah komunikasi yang efektif, yang dimana komunikasi efektif antara penulis yang terlibat saat pentingnya dalam konteks. Yang kelima adalah keahlian yang beragam. Keahlian yang beragam dalam konteks ini seringkali penulis-penulis yang berbeda memiliki keahlian dan latar belakang yang beragam. Jadi harus disamakan, walaupun keahlian mereka yang berbeda. Yang selanjutnya adalah kredit yang adil. Kredit yang adil ini adalah menentukan bagaimana kredit yang diberikan kepada penulis yang terlibat, termasuk pembagian royalti dan pengakuan atas kontribusi individu dalam karya tersebut. Yang selanjutnya adalah manfaat konteks, yaitu efisien operasional. Yang kedua ada akses informasi. Yang ketiga adalah komunikasi. Yang keempat adalah inovasi dan kreativitas. Yang kelima adalah pendidikan. Yang keenam adalah peningkatan produktivitas. Yang ketujuh adalah pengembangan ekonomi. Yang ke-8 adalah peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Yang ke-9 adalah konservasi sumber daya. Yang ke-10 adalah kemudahan dan aksesibilitas.